Lihat kanan kirimu berkata dan katakan, kalian nampak keren sekali pagi ini. Amen. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan silakan duduk saudara. Saya baru terima email dari Palau, dari Pak Tri Waryanto. Dan hamba Tuhan ini dipakai Tuhan baik sekali dan luar biasa. Sudah hampir setahun dia di Palau dan jadi berkat banyak. Terakhir kami terima cukup banyak surat dari berbagai pelosok Indonesia, bahkan beberapa kali dari daerah Sabah, Malaysia. Mereka diberkati dengan apa yang kita lakukan di sana. Dan Pak Tri ini dipakai Tuhan melayani orang-orang besar di sana, walaupun semua orang sebetulnya sama di hadapan Tuhan ya. Di depan manusia ada orang besar, ada orang kecil, ada penguasa, ada rakyat. Dan keluarga presiden sudah dia layani di Palau, kemudian ada keluarga seorang senator sudah dia layani, terakhir dia melayani keluarga kepala imigrasi di Palau. Jadi waktu Ibu Ruth tanya gimana urusan visamu tahun mendatang perpanjangannya, dia berkata, nggak usah masalah, tidak perlu sponsor-sponsoran, wong kepala imigrasinya saya yang doakan, tak pegang kepalanya, tak tumpangin tangan dalam nama Yesus. Jadi urusan akan segera beres. Jadi rasanya KKN itu di mana-mana terjadi, saudara. Orang makin tua, kata Bill Wilson, makin perlu menjalin persahabatan dengan banyak orang. Nah, Pak Tri mengirim email, bukan cerita soal itu-itunya, tapi dia itu ceritakan mimpinya. Nah, saya sampaikan buat Anda, tapi tolong perhatikan loh ya, ini cuman mimpi. Mimpi. M-I-M-P-I. Karena saya yakin Anda berbeda lah, tapi saya punya pengalaman betul, pengalaman nih saudara. Bahwa banyak jemaat itu kira-kira mungkin separuh ada yang kalau diomongi katanya ngerti tapi kagak ngerti. Contohnya ini ya, teman-teman yang ikut dengan saya seminar Biblical Economics itu sering lihat. Kalau pas pengurapan saya selalu berkata begini, persembahanmu dibawa ya, nanti kami mengurapi dulu persembahanmu. Setelah diurapi persembahannya, lalu masukkan di kotak yang disediakan. Setelah itu tanganmu dikedangkan begini, kami akan mengurapi tanganmu dengan minyak. Jelas semua? Jelas. Nanti pada kenyataannya separuh lebih keliru. Tahu-tahu datang, masukkan. Jangan dulu Pak, nanti ya, nunggu. Sekarang boleh, masukkan. Jadi bingung saudara. Terus dikempit gini. Jadi mungkin biar mantap itu gini. Lah ngurapinya megang itunya kan ya repot. Jadi coba dikeluar. Separuh lebih nggak ngerti akhirnya. Dari yang ngerti itu ternyata separuh lebih nggak ngerti saudara. Jadi harus dijelaskan, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang geli. Lihat berbagai macam yang aneh-aneh itu saudara. Jadi ini saya katakan ini mimpi. Mimpi saudara. Dalam mimpinya itu, dia melihat, dia berkata begini, saya seperti kebaktian Pak dengan Bapak di satu kebaktian begitu ya. Dan suasananya rileks, santai sekali. Lalu di kebaktian itu, dalam mimpinya tadi, dia melihat bahwa kita sedang mengadakan latihan persiapan untuk pengangkatan. Jadi ada latihan pengangkatan. Mimpi loh saudara ya. Terus jangan di luar berkata jika Injil Kerajaan buat latihan pengangkatan. Tak cetak lagi. Ini mimpi. Dalam mimpi itu dibuat latihan pengangkatan. Jadi siap-siap nanti kalau pengangkatan kita berbuat apa gitu. Nah, dalam mimpi itu diceritakan bahwa kita ini membentangkan jaring. Lalu setiap orang itu diikat dengan kait pada jaring-jaring itu ya, setiap orang. Karena rupanya dalam ibadah itu ketahuan bahwa orang-orang ini itu terangkat. Yang ini enggak. Kenapa? Enggak tahu juga. Pokoknya dalam mimpinya begitu. Jadi kemudian kita ini sepakat. Loh, kita kalau terangkat kan mau terangkat semua. Anak sing ada sing ketinggalan kan repot. Kan tidak bisa ditilik-tiliki, saudara. Kan repot ya. Jadi kita harus terangkat semua. Lalu dalam mimpi itu, kita membuat latihan dengan cara dibentangkan jaring. Dan jaring itu ada kaitnya dengan badan kita. Jadi idenya begini. Nanti yang pengangkatan terjadi, yang terangkat kan naik. Yang tidak terangkat, katut, saudara. Mimpi. Dan cetok sisan. Jadi itu terangkat.
Ngerti? Jadi yang tidak terangkat itu karena mungkin berbagai hal, ya toh. Itu katut. Sudah ketinggalan tapi keseret gitu loh, ngerti? Katut gitu. Nah, lalu kemudian Pak Tri bilang gini, saya tidak tahu Pak, artinya itu apa. Ya, saya balasin dia, saya bilang ya sudah, saya akan doakan dulu, itu pengertiannya apa. Karena dia berkata itu mimpi jelas sekali. Jadi pasti itu ada maknanya buat gereja, buat kita semua. Nah, setelah lewat proses beberapa hari kita puasa itu, saya bahkan teruskan beberapa hari lagi, dan kemudian saya ingat akan emailnya Pak Tri, dan Tuhan memberikan pengertian. Bahwa kalau Anda tanya, bisa nggak sih Pak, orang pengangkatan tarik-tarikan gitu? Nggak bisa. Karena itu bukan pengangkatan seperti Superman atau Garot Koco naik grung itu enggak, bukan itu saudara. Itu perubahan, kalau Anda baca di Alkitab itu dalam sekejap diubah. Jadi itu bentuknya mungkin seperti lenyap sebetulnya ya. Jadi bukan naik, kalau naik kan cepet darat atap balik lagi gitu kan lucu. Jadi bukan begitu. Dan kalau naiknya ke atas semua nggak ketemu. Karena Indonesia naiknya ke sini, Amerika naiknya ke sini saudara. Ya kan buminya bulat, jadi nyebar nggak pernah ketemu. Jadi itu bukan secara hurufiah loh ya, nyebar. Terus tekan bulan, planet Mars, Jupiter gitu. Wah, jangan bayangin gitulah saudara, itu bodoh sekali dah kalau gitu ya. Jadi itu sebetulnya seperti perubahan, dirubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan lalu kemudian hilang. Nah, kemudian kalau Anda tanya apakah bisa sih Pak, pengangkatan kok latihan? Ya nggak bisa. Tapi itu merupakan sesuatu yang simbolis sebetulnya. Yang Tuhan itu mau bicara dengan kita. Bahwa idenya bukan soal pengangkatannya, tapi bagaimana saling ngangkat beban orang lain. Ngerti ya? Kalau yang seorang terlalu berat, sehingga tidak bisa naik, kalau diikatkan satu dengan yang lain, maka itu akan terangkat. Nangkap ya? Jadi pesan Tuhan itu sama dengan yang dia katakan bahwa, mulai minggu ini, setiap Selasa merupakan hari puasa buat kita. Nah, apa yang kita buat? Banyak doa dengan bahasa roh. Lalu kalau Anda punya permohonan doa, Anda masukkan di gereja, setiap Selasa akan kami doakan. Lalu di MK tiap hari itu juga buat doa, di mana mendoakan akan pergumulan setiap anggotanya. Dengan demikian mereka yang punya beban yang begitu berat, yang tidak mungkin terangkat sendiri, itu akan diangkat bersama-sama dengan yang lain di hadapan Allah. Lalu semua kita akan terangkat dari segala pergumulan dan tekanan kita. Amen, saudara. Jadi saya harap Anda bisa ikuti sama-sama. Tiap Selasa merupakan hari puasa buat semua kita. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa di depan yang Allah sedang siapkan bagi kita. Amen, saudaraku. Nah, sekarang saya akan sampaikan firman Tuhan. Mari kita lihat pada Mazmur pasal yang ke-91. Saya ingin ajak kita baca bersama seluruh pasal ini. Singkat saja, hanya 16 ayat. Tapi saya minta Anda baca dengan suara yang keras. Seperti orang hidup membaca, saudara ya. Mazmur 91, maksudnya hidup rohnya. Kalau hidup dagingnya, semua kita hidup. Mazmur 91, lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu, tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Oke, Anda siap? Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya baru terima surat beberapa waktu yang lalu dari seorang ibu yang menceritakan akan pergumulannya. Saya pikir semua orang akan merasa bahwa pergumulan hidupnya yang paling berat. Kalau ada orang lain ceritakan masalahnya, mungkin Anda baru bisa berkata, ya kamu mengalami lebih berat. Tapi kalau begitu menekan pergumulan kita, Anda tetap akan merasa bahwa pergumulanmu yang paling berat. Karena itu berkaitan dengan dirimu sendiri. Tapi saya mau cerita kepada saudara sebagian dari apa yang dia tuliskan dalam surat itu. Karena dari pergumulan mendoakan suratnya inilah, Tuhan mulai mengajar saya sesuatu yang dia berkata, engkau harus sampaikan kepada umatku supaya mereka jadi orang-orang yang berkemenangan. Amen, saudara. Dia menceritakan, saya tunjukkan kepada Pak Ardian suratnya itu. Dia menceritakan suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Perusahaannya kolaps. Utang dengan bank ratusan juta. Sertifikatnya dalam ancaman akan disita. Dan dia sadar bahwa beberapa minggu ini merupakan kesempatan terakhir yang bank berikan. Kalau dia mau menebus akan sertifikat yang ada. Tidak ada penghasilan, telepon diputus karena tidak bisa bayar. Anak-anak tidak bisa dia biayai sekolahnya. Dan orang lain harus membantu memberikan beasiswa untuk anak sekolahnya. Dalam keadaan seperti itu, dokter menjumpai kenyataan bahwa ada bagian dari tubuhnya yang ada tumornya dengan diameter sekian belas sentimeter. Saudara bisa bayangkan kalau Anda seorang wanita, suamimu sudah meninggal, tidak ada penghasilan, utang begitu banyak, semuanya dalam waktu singkat akan hilang, lenyap. Untuk sekolah anak-anak saja berat. Dan kemudian dokter mengatakan ada tumor sekian belas senti dalam tubuhmu. Dan itu diameter sekian belas itu gede, saudara ya. Saya tidak tahu, dia tidak cerita di bagian mana. Tetapi menurut saya mungkin itu akan jadi benjolan yang besar sekali. Dia nggak cerita umurnya. Tapi saya katakan bahwa apa yang dilaluinya bukan hal yang gampang. Beberapa orang punya pergumulan, punya masalah, tapi mungkin ibu ini termasuk orang yang punya pergumulan dan masalah yang termasuk berat. Orang bisa berkata dari semua sisi nampaknya habis-habisan dan tidak ada lagi rasanya pengharapan yang dia bisa harapkan. Kalau dia mau operasi, dia tidak punya uang. Kalau dia biarkan, ini tumor akan makin membesar. Dan dia tidak pernah mengerti sampai berapa lama lagi dia bisa bertahan. Apakah dia harus menyerah dengan keadaan itu atau apa yang harus dia buat. Sementara hutang yang ratusan juta belum bisa terbayar. Dan belum ada tanda-tanda bahwa pertolongan akan segera tiba dalam hidupnya. Saya baca surat itu, hati saya tergetar sekali. Saya berkata, Tuhan, apa yang bisa dilakukan ya untuk wanita ini. Sementara saya memperhatikan juga ada begitu banyak orang lain, pria dan wanita di sekitar kita, yang tinggal bersama dengan kita mungkin, atau yang dekat dengan kita, yang kita tahu juga punya pergumulan-pergumulan yang tidak ringan. Dihadapkan kepada berbagai macam dilema yang sulit. Kadang sebagian pergumulan itu karena kesalahannya sendiri, kadang sebagian karena perbuatan setan, dan sebagian karena alasan yang lain. Yang jelas orang-orang ini mengalami kesulitan pergumulan yang tidak gampang sebetulnya.
Saya bisa ceritakan berbagai macam pergumulan lain yang sudah kami dengar, yang kami lihat setiap hari dalam kehidupan. Saya berkata jujur bahwa benar kalau orang berkata life is never easy. Kehidupan itu tidak pernah mudah, saudara. Ada bagian-bagian yang mesti dilewati oleh orang-orang tertentu yang sepertinya membuat kita berkata beratnya luar biasa. Dan kita mungkin tidak bisa komentar terlalu banyak karena melihat seseorang begitu tertekan di dalam penderitaannya. Ketika saya mendoakan ibu ini, saya merenungkan apa yang dia alami. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya akan Mazmur 91. Karena kemudian naik dalam doa saya permohonan Tuhan apa yang sebetulnya perlu buat anak-anak Tuhan. Untuk mereka bisa hidup dalam kemenangan. Secara fisik tidak mungkin seseorang itu mendampingi Anda dengan terus-menerus. Ada masanya di mana orang harus menghadapi semuanya sendiri. Saya berdoa Tuhan apa yang perlu buat anak-anakmu. Supaya mereka bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi mereka keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang seperti yang Alkitab katakan. Lalu kemudian Tuhan tunjukkan kepada saya pada Mazmur 91 ini. Ada satu rahasia besar yang Tuhan sampaikan. Ada satu janji yang luar biasa. Yang dia berikan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16 itu merupakan janji-janji Allah yang begitu ajaib. Tapi semua itu dimulai pada apa yang dikatakan di ayat yang pertama. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa Inggrisnya bagus dikatakan, He who dwells in the secrets of the Most High. Dia yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Kalimat yang berikutnya kalau Anda baca terjemahan dari Young's Literal Translation Alkitab itu. Dikatakan in the shade of the mighty Lord habitually. Yang bermalam secara terus-menerus sebagai habitnya. Di dalam bayang-bayang naungan dari Allah yang maha kuasa. Itu bukan sesekali orang datang menghadap Tuhan. Tapi sebagai habit. Habitually dia bermalam, dia tinggal di situ. Dan pada waktu saya mendengar akan apa yang Tuhan katakan ini. Roh Kudus berkata, beritahu anak-anakku. Untuk orang belajar menikmati kesendirian dengan Tuhan. Belajar menikmati kesendirian dengan Allah. Belajar memiliki suatu hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan. Dan kita menikmatinya. Karena begitu banyak orang yang sebetulnya bergantung hidup rohaninya kepada persekutuannya dalam tubuh Tuhan. Yang saya katakan itu penting sekali. Banyak orang yang mendasarkan akan hidup rohaninya pada persekutuannya, kebaktiannya di dalam gereja. Yang saya berkata memang itu penting sekali. Tetapi lebih daripada itu, setiap orang percaya mesti belajar menikmati kesendirian dengan Allah sebagai habit kita, sebagai kebiasaan kita. Dan bukan hanya bergantung kepada persekutuan dan kebaktian seperti ini. Walaupun ini penting. Karena hanya mereka yang secara terus-menerus sebagai habit, sebagai gaya hidupnya, tinggal dekat di dalam Tuhanlah. Maka semua janji ini berlaku dalam kehidupan kita. Dan begitu kita mulai menikmati kesendirian kita dengan Allah. Apa yang kemudian Tuhan katakan? Pada ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tahukah Anda bahwa kata hatinya melekat kepadaku dalam bahasa Ibrani itu merupakan ekspresi keintiman yang paling kuat yang pernah ada pada bahasa itu. Diterjemahkan dalam keseharian kita, Tuhan berkata, sungguh karena dia jatuh cinta dengan aku. Itu ekspresi dari kalimat ini sebenarnya. Hanya orang yang mengalami jatuh cinta dengan Allah,
maka dia bisa menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Orang pacaran kenapa cari tempat yang tidak banyak orang? Karena mereka ingin menikmati apa? Kesendirian. Cuman seringkali ditemani genderuwo dan kuntilanak, itu yang problemnya, saudara. Sehingga terjadi hal-hal hil-hil yang mustahil itu. Tapi kalau Anda bayangkan orang sedang mengalami jatuh cinta, mereka betul-betul perlu privacy. Mereka perlu sendiri. Beberapa orang nekat mungkin pacaran di kebaktian. Tapi itu saking sudah tidak tahan. Dia menciptakan minimal dunia sendiri. Yang lain dianggap gabus dan tebu dan jagung. Dia ciptakan dunia sendiri. Tapi dengar baik-baik, saudara. Yang Tuhan mau adalah belajar menikmati kesendirian dengan dia. Sebagai kebiasaan kita. Yesus punya kebiasaan yang sama. Coba buka dalam Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-5, Injil Lukas pasal 5. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ini termasuk puncak popularitasnya. Biasanya kalau orang sudah makin populer, kerjaannya makin banyak, waktunya makin habis untuk melayani para customernya. Yesus pada puncak pelayanannya. Orang mendengar tentang dia, yang diimpikan banyak orang, popularitas dia nikmati hari itu. Dan orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat berikutnya, tapi reaksinya bagus sekali. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dia habitually withdrew. Merupakan kebiasaan buat dia untuk dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Di tengah semua permintaan begitu banyak untuk dia berbicara dan membuat mujizat. Dia pribadi yang tahu menikmati kesendirian dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu satu hari kelak dia harus berdiri sendiri dan tidak ada orang lagi di sekitarnya yang bisa berbuat apapun bagi dia. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang Anda dan saya dihadapkan kepada titik seperti itu. Di mana Anda harus berdiri sendiri. Dan orang lain tidak bisa berbuat apapun untuk menolong kita. Walaupun mereka ingin melakukan sesuatu untuk kita. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan kepada titik di mana kita harus berdiri sendiri. Orang yang tidak punya hobi dan kebiasaan bergaul dengan Allah dan tinggal dengan Tuhan dan menikmati kesendirian dengan Allah, dia akan betul-betul sendiri. Tapi kalau Anda menikmati kesendirianmu dengan Tuhan dalam hidupmu, engkau tahu kita tidak pernah sendiri, saudara. Lihat sekarang Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja. Ia menyingkir pula ke gunung. Dengan siapa, saudara? Seorang diri. Saya pernah bertanya dalam hati, kenapa dia tidak ajak murid-muridnya? Rupanya saya tahu, karena murid-muridnya juga punya pikiran yang sama dengan orang banyak itu. Jadikan dia raja, kita jadi menteri-menterinya. Itu tujuannya sebetulnya, saudara.
Dan Tuhan tahu itu kemuliaan palsu. Yang tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Bapa sediakan kalau dia selesaikan tugasnya dengan tuntas. Tapi yang luar biasa, di tengah apapun yang dia hadapi, kebiasaannya muncul. Apa itu? Dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nangkep saudara. Sekarang buka Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Lihat, saya ingin tunjukkan inilah kebiasaan dari Tuhan kita. Matius 14 ayat yang ke-12. Kemudian dikatakan, datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Lihat, ini kebiasaannya. Apapun yang berat, yang besar dalam hidupnya, dia menghadapinya dengan kesendiriannya dengan Tuhan. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita lompat pada ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memberitahukan murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa dengan siapa? Seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kenapa ini jadi habitnya? Kenapa ini jadi kebiasaan dan kegemarannya untuk menyendiri dan menikmati kesendirian dengan Tuhannya? Sebab dia tahu satu kali kelak dalam masa yang paling krusial dalam hidupnya, dia harus hadapi sendiri. Alkitab membuktikan ketika di Getsemani dalam pergumulan antara hidup dan mati, antara berkata ya dan tidak dengan kehendak Allah. Dia coba bawa 3 orang muridnya yang paling dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus. Apa yang dibuat oleh ketiga muridnya? Dia berkata, kamu tinggal di sini, berdoalah bersama dengan aku. 1 jam aja berdoa bersama aku. Apa yang mereka buat, saudara? Tidur. Saya tahu mesti berbuat apa. Terlalu lelah, terlalu sedih. Nah, mereka tidur. Bagus sih, supaya nggak stres. Tapi mereka biarkan Tuhannya sendiri. Rohnya menetes seperti darah, kata Alkitab. Sebagian orang berkata itu pecah membuluh darahnya. Anda pernah ngalami itu? Stres sampai berdarah tanpa luka. Stres pecah membuluh darahnya. Tuhan ngalami, saudara. Dan waktu dia menghadapi kematiannya, dosa ditanggungkan di atasnya, bahkan bapaknya pun berpaling. Dia harus berkata, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Sendiri. Belajar menikmati kesendirian dengan Tuhan. Miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Amen, saudara. Kemarin pagi saya nonton TV. Rohani sekali ya. Sebagai warga negara yang baik, kemarin saya nonton TVRI. Bukan yang lain. Saya waktu buka TV itu, ada pertandingan sepak bola, final Olimpiade, saudara. Siapa yang nonton kemarin? Anda rohani. Satu di belakang situ ya. Calon pendeta itu. Saya bukan orang yang gila bola, saudara. Dan tidak suka lihat dari awal sampai akhir. Saya hanya ingin hasil akhir aja taunya. Oh tahu, sudah. Pemain namanya siapa? Nggak tahu lah. Saya nonton
2 menit sebelum berakhir babak tambahan. Ya. Karena mereka main 2 kali berapa? 45 menit. Skornya 2-2. Spanyol melawan Kamerun, saudara. 2-2 lalu diperpanjang 2 kali 15 menit. Menjelang 2 menit terakhir masih 2-2. Lalu saya duduk karena saya lihat kurang 2 menit. Saya rasa tidak terlalu berdosa nonton bola 2 menit, saudara. Dan akhirnya sampai peluit panjang terakhir berbunyi tetap 2-2. Detik itu kita semua tahu apa yang harus terjadi. Adu penalti. Dan saya nonton dengan makin melotot, saudara. Dan pada saat diputuskan adu penalti, saya tahu satu hal. Ada 2 orang yang paling kesepian di situ. Siapa mereka, saudara? Kipernya. Anda tahu? Selama 2 jam penuh mereka bermain. Si kiper ini menikmati saat yang luar biasa. Ada 10 teman siap mati menghalau bola. Supaya kalau bisa jangan dekat-dekat ke dia. Nangkep main bola. Dulu di kampung saya ikut-ikutan main bola. Tidak pernah bisa masukin gol. Lalu, Anda lihat 2 jam. Mereka rame-rame luar biasa. 10 orang temannya siap mati di lapangan bersama dia. Menghalau bola. Harus ke sana arahnya. Dibawa ke sini goblok pasti diganti. Langsung harus ke sana. Mereka fight, mereka berjuang, mereka mati-matian. Mereka halau bola, mereka arahkan ke gawang lawan. Dia rame, dia senang, dia ikut teriak-teriak. Kalau yang 10 ini beres semua, dia nganggur sebetulnya. Dia bisa menari, bisa breakdance, bisa dangdutan di bawah mistarnya. Whatever, apapun yang dia mau. Tapi begitu perpanjangan waktu tidak ada perubahan. Dia mulai sadar. Sesuatu akan terjadi. Dan ketika peluit panjang itu dibunyikan. Dia tahu. Sekarang seluruh beban itu ada di pundaknya. Yang 10 mau nolong. Kalau boleh, saudara. 10 pemain, cadangannya. Penontonnya, tukang pijetnya, manajernya, gantungan di gawang semua. Tutup semua mistar gawangnya. Jangan sampai bola masuk pokoknya. Kalau boleh. Tapi nggak bisa. Kalau boleh, ketika lawan mau mengeksekusi tendangannya, mereka akan pegang kakinya. Kalau boleh, mereka akan berlutut di depan Algojo ini berkata, tolong melencengkan tendanganmu. Kalau boleh. Nggak bisa. Sebagian bahkan mungkin tidak tega untuk melihat. Dan mereka tutup matanya, pura-pura berdoa. Padahal tegang dan perutnya sakit. Dan waktu itulah 2 doa yang sama keluar. Tapi satunya baik, satunya jahat. Doa yang baik berkata kalau bola ke arah gawang, biarkan temanku bisa menangkap dan menghalaunya. Doa satu berkata, biarlah kesleo kaki Algojo itu. Dan bolanya hanya muter-muter di sekitarnya. Ada doa-doa begitu yang keluar. Anda tahu? Orang itu kesepian. Ribuan pasang mata melihat ke dia. Berharap dia bisa buat sesuatu. Berharap dia bisa terbang. Berharap dia bisa bergerak seperti angin. Membaca kemana arah bola. Berharap dia bisa buat penampilan yang luar biasa. Dan di situ seluruh beban ditimpakan kepadanya. Apa yang terjadi kalau dia tidak pernah berlatih menghadapi penalti seperti itu? Kira-kira dia berteriak, curang, 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 katanya. Bubar, bubar. Terus pulang ambil kopernya, saudara. Apa yang kira-kira akan dia hadapi? Kalau kesendirian itu
bukan merupakan makanan hariannya dalam latihan. Saya berdoa kita terus bisa main tim seperti ini, saudara. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang punya pergumulan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Oleh karena berbagai reason tertentu dalam hidupmu. Dan di situ engkau sadar, aku sendiri sekarang. Mungkin ada orang yang mau tolong, tapi tidak bisa. Dan disitulah orang yang punya kebiasaan dan kesukaan menikmati kesendirian dengan Tuhan. Dia akan keluar sebagai pemenang. Sebab dia tahu, dia tidak pernah sendiri. Amen, saudara. Mungkin kalau kipernya karismatik, dia akan berkata, Kurasyata kaya pasyanta karabata. Malaikat halau bolanya. Jadi mengucapkan kata-kata firman, malaikat berkemah di sekitarku. Jadi ini semua tempat ini penuh dengan kemah malaikat. Bolanya akan mental, tidak bisa masuk. Kirasyata karapasyanta. Ditendang dalam nama Yesus. Balik. Mungkin, saudara. Tapi itu hidup. Itu pun toh dia harus hadapi sendiri. Menangkap, saudara. Saya pernah baca di artikel surat kabar beberapa tahun yang lalu. Ketika Indonesia bertanding, ada seorang wartawan tulis bahwa di sebuah negara di Pasifik, kalau regu sepak bolanya itu akan bertanding, mereka pakai dukun. Mereka pakai jin, setan-setan. Itu dipakai untuk nolong mereka. Tapi memang sampai sekarang belum ada satu pun yang juara dunia. Jadi setannya kurang pinter main bola rupanya, saudara. Bukan nolong, malah ganggu. Tidak jelas yang harus ditolong yang mana. Sendiri, saudara. Amen. Mungkin karena itulah mereka mau berkata kepada, menghimbau para dukun-dukun di Indonesia, tolonglah kesebelasan kita merebut medali emas Olimpiade. Dengan nendang seenaknya bola bisa melintir, masuk dalam tanah, keluar depan, masuk gitu. Mungkin mereka hanya itu yang kita bisa harapkan terjadi. Dan kita jadi juara dunia. Tapi kenyataan membuktikan toh mereka harus sendiri. Menangkap? Kadang-kadang kita bisa kumpul rame-rame seperti ini, tapi Anda tahu, sebetulnya aku sendiri. Tapi kalau Anda hidup seperti Yesus, Anda punya waktu pribadi dengan Tuhan, Anda akan merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Inspirasi rohani akan diberikan, pengilhaman rohani akan Anda nikmati. Dan pada saat engkau harus menghadapi apapun keputusan yang harus Anda ambil, sendiri, tidak ada orang lain bisa berbuat apapun, Anda tetap akan kuat dan berkata, aku sebetulnya tidak sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan Dia bersama dengan kita. Amen, saudara. Di perjanjian lama, ada banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Mungkin saya bacakan beberapa ayat sebelum kita selesai pada pagi hari ini. Buka Ulangan 33. Ulangan pasal 33. Ayat yang ketiga. Kitab mengatakan, sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka. Pada kakimulah mereka duduk. Lalu apa, saudara? Menangkap apa? Sesuatu dari firman. Luar biasa. Pergaulan dengan Tuhan membuat engkau menangkap sesuatu dari firman-Nya. Nah, kalau ini jadi habit kita, Anda akan menikmatinya dengan Dia. Saya berdoa semua kita punya kerinduan seperti ini. Lihat contoh berikutnya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18.
Ada seorang nabi besar yang pernah mengalami peperangan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Dan orang itu seperti Anda duga, dialah Elia. Lihat pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, dengar baik-baik, saudara. Dalam saat-saat tertentu Anda tidak bisa mengharapkan dukungan dari massa. Sekalipun Anda punya kekuatan massa luar biasa, ada saatnya tiba-tiba mereka diam. Yang lebih parah dialami oleh Daud di Siklak. Di akhir dari kitab Samuel dikatakan ketika Siklak terbakar, istri mereka dibawa oleh perampok orang-orang Amalek, itu harta mereka ludas semua. Siklak dibakar. Orang-orangnya Daud begitu pahit hatinya mereka sampai tidak bisa menangis lagi. Hari itu mereka berkata, rajam Daud dengan batu. Daud sendiri. Tapi Alkitab berkata dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba lihat Kejadian pasal 32. Lihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini pengalaman yang dialami oleh Yakub. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24 Anda perhatikan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, digunakan kalimat, he was left alone. Dia ditinggalkan sendiri. Dan sendiri dia bergulat. Dalam hidup kita, kadang-kadang keluarga tidak bisa berbuat banyak. Harta yang kita punya tidak bisa berbuat banyak. Seperti Yakub, Anda mengalami. Alkitab berkata, he was left alone. Nanggap saudara. Kalau kita tidak punya kebiasaan seperti Tuhan, kesendirianmu akan sungguh-sungguh jadi kesendirian. Tapi kalau Anda belajar sendiri dengan Tuhan, engkau akan tahu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Anda tahu dia tidak sendirian? Ditemani Tuhan. Diajak mainan sama Tuhan. Semalam-malaman. Dia tidak ngalamun, dia bergulat dengan Allahnya. Dan sejak hari itu, nama Yakub berubah jadi Israel. Kadang tadi saya katakan kita bisa kumpul rame-rame. Tapi ada saat-saat dalam kemeriahan banyak orang, kita sendiri. Ibu Ruth cerita dengan kami pengalaman temannya di Kamboja. Saya bersyukur bukan mereka yang mengalami, tapi ya kalau bukan mereka dan orang lain yang mengalami juga, saudara ya. Manusia itu heran. Ada rombongan, how many Korean? 34 orang Korea. Mereka terbang dengan pesawat terbang yang gak terlalu gede, saudara. 34 orang Korea, hamba-hamba Tuhan. Dengan beberapa anak Tuhan yang lain dan dengan orang-orang yang lain. Mereka terbang dari sebuah kota di utara Kamboja. Mereka akan terbang ke Phnom Penh. Ini terjadi 1 hari sebelum Ibu Ruth dan Dr. Mary. You flew with the same flight? That exact. Okay. Mereka terbang dengan pesawat yang sama. Tapi ini peristiwa terjadi sehari sebelumnya. Ketika pesawat itu hampir mendarat di landasan pesawat terbang di Phnom Penh, tiba-tiba dinaikkan lagi oleh pilotnya. Dan Anda tahu kalau sudah hampir mendarat turun naik lagi, ada yang tidak beres. Saya pernah ngalami terakhir mau ke Vancouver dari Semarang ke Jakarta. Itu isinya juga banyak hamba Tuhan. Saya pergi, rombongannya Anne Panik, 4 orang dengan saya. Pak Yusak Cipto di pesawat yang sama, Ibu Timotius Subekti dengan putrinya di pesawat yang sama. Kita tahu ada masalah di situ. Pak Yusak berkata,
Wah, tadi kalau naik terus jatuh, blung, kita pulang itu. Haleluya katanya. Aku seneng, nah, yang lain-lain susah. Aku seneng pulang katanya. Pulang kok jadi berita, saya berkata gitu. Nggak lucu, saya berkata. Dia ketawa, tapi kan pulang. Ya urusan saya nggak berita, pokoknya aku pulang dengan Tuhan. Nah, ini begitu saudara, ini kebalikannya. Ini sudah mau turun, dinaikkan lagi. Belakangan ketahuan, bannya, rodanya tidak mau turun, tidak mau keluar. Jadi pesawat itu harus diputar lagi beberapa kali, dicoba supaya bannya itu, rodanya mau turun, supaya bisa landing, tapi nggak bisa. Lalu katanya dari pramugarinya mengumumkan, semua harus dalam posisi untuk ngalami crash di dalam. Jadi mereka harus posisi tertentu begitu ya. Kalau Anda landing darurat itu Anda harus posisi begitu. Dan kalau di negara-negara sudah maju, biasanya di landasan pacunya itu disemprot dengan bahan apa itu? Kimia yang untuk pemadam kebakaran itu ya, dengan busa begitu sehingga kalau sampai badan pesawat dengan aspal itu berbenturan, percikan apinya itu langsung mati, ya. Nah, di sana nggak punya air sabun kan susah, kalau buat sabun dulu kan susah, saudara. Mereka nggak punya. Ini pesawat sudah tua banget, saudara. Jadi kira-kira ya bandrek sana, bandrek sini begitu. Dan mereka nggak punya itu. Pengalaman 3 tahun sebelumnya, kejadian seperti itu, seluruh pesawat mati. Bukan hanya mati, mati dengan miskin. Karena orang kampung langsung datang, bukan nolong, tapi ngerampok harta benda korban. Hebat. Jadi mereka tahu ketika pramugari berkata, semua dalam posisi untuk pendaratan darurat. Anda lihat semua orang itu katanya panik dan masing-masing teriak-teriak. Ada yang berdoa, ada yang ingat warisannya, ada yang segala macam. Hartanya, istrinya, gundiknya, mungkin segala macam. Wah, semuanya segala macam. Dan itu saat-saat itu Anda bisa ngapain, saudara? Anda bisa dengan banyak orang. Tapi reaksimu sangat pribadi sekali. Tapi saya dengar ada seorang yang modelnya kayak Pak Yusak rupanya di pesawat itu. Dia angkat tangannya, dia teriak berkata, Tuhan terima kasih, sebentar lagi kami akan kumpul dengan Engkau. Bersama-sama dengan Engkau. Teriak begitu. Dia berkata, amin. Rodanya keluar malah saudara. Kalau siap malah nggak jadi saudara. Kalau nggak siap, kelakon tenan, saudara. Reaksi orang berbeda ya. Reaksi orang berbeda. Amen, saudara. Miliki kesendirian dengan Tuhan sebagai sesuatu yang pribadi, sebagai kekayaan batiniahmu. Yang kau berkata, aku tidak pernah mau akan buang ini dalam hidupku. Kalau Anda bisa nikmati kesendirianmu dengan Tuhan, kekuatan akan Dia beri dalam hidup kita. Amen. Allah tidak pernah mau kita sendiri untuk sendiri dengan Tuhan. Tapi kesendirianmu dengan Allah menentukan kemenanganmu dalam pergumulan hidupmu. Tanpa saya sengaja untuk mereka-rekakan, teman-teman di kantor tulis akan cuplikan tulisan dari Oswald Chambers dalam renungan kita pada hari ini. Izinkan saya bacakan buat saudara. Anda bacalah apa yang ditulis di sini karena kami ambil dari tulisan Oswald Chambers yang luar biasa. Dia berkata, saya akan cuplikan beberapa kalimat. Ujian yang benar dari kehidupan rohani ialah dalam menunjukkan kekuatan untuk turun dari gunung. Kita ditempatkan di lembah dan menghadapi hal-hal biasa dalam kehidupan. Dan disitulah kita harus membuktikan daya tahan dan kekuatan kita. Kita cenderung untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat diubahkan menjadi perkara yang berharga. Kenyataannya, peristiwa itu diubahkan menjadi sesuatu yang bahkan lebih baik dari pelajaran, yaitu tabiat. Karakter watak kita. Pengalaman puncak gunung tidak dimaksudkan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Itu dimaksudkan untuk membentuk apa? Pribadi kita. Amen, saudara. Saya berdoa Anda bisa nikmati saat sendirimu dengan Tuhan. Siapa tahu satu hari Anda membutuhkannya. Dan pada waktu engkau biasa sendiri dengan Tuhan,
Waktu engkau harus sendiri, engkau tahu engkau tidak sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya masih ingat kira-kira 2 tahun yang lalu, ketika saya baru pindah ke rumah yang baru di atas, Ibu Nani yang minggu lalu menyampaikan firman di tengah-tengah kita, datang ke rumah saya dengan rombongan Cirebon yang besar. Kemudian kami berdoa sama-sama di rumah itu dan dia berkata, "Pak, ada pesan Tuhan buat Anda." Dan dia berkata, Tuhan minta sediakan 1 kamar khusus untuk Bapak ini sendiri dengan Tuhan. Biasanya saya doa di kamar tidur, saudara. Tapi hari itu dia berkata ada pesan Tuhan. Tuhan mau ada 1 kamar disediakan khusus bagi dia. Dan pesannya mungkin bagi kebanyakan orang awam agak aneh, tapi buat saya tidak. Tuhan berkata, Pak, tidak sembarang orang bisa masuk keluar kamar itu. Bahkan istrimu sendiri yang harus bersihkan kamar itu, bukan orang lain. Saya lakukan pesan Tuhan itu. Kemudian akhirnya ketika Allah memberkati lebih jauh, kami beli tanah di sebelah. Saya perbesar akan rumah saya. Diharapkan 2-3 minggu lagi akan selesai. Total seluruhnya. Saya minta kepada teman yang membantu menggambar akan denahnya. Saya berkata, saya mau ada 1 ruang doa yang saya memang bangun sendiri di dalamnya. Lalu setelah diatur semuanya, ditentukan ini tempat untuk ruang doa. Ditaruh terpencil, saudara. Tidak dekat dengan aktivitas yang lain, tapi ditaruh terpencil. Lalu teman yang membangun ini bertanya, Pak, dalamnya mau diapain? Saya bilang, tunggu ya, saya mau doa. Saya punya idealisme tertentu, tapi belum terwujud. Saya bukan mau menyembah barang, tapi saya mau ekspresikan hati saya. Saudara tahu saya pulang dari Israel terakhir ini, bulan Juli yang lalu. Satu hari itu kami akan tinggalkan Israel dan kami akan terbang ke Yordan. Untuk berikutnya kami akan ke Yunani. Saya masih ingat kami masuk satu toko. Di situ orang jual akan souvenir. Beberapa imam, 4 orang imam memikul akan tabut perjanjian. Anda pernah lihat nggak gambarnya? Jadi ini 4 imam dengan 1 orang bawa trompet di depan dan 4 orang ini pikul tabut perjanjian. Sekali-sekali saya mau tunjukkan kepada Anda di depan ini. Bagus sekali. Pak Ardian juga punya tabut perjanjian. Nah, Anda tahu kalau Anda ke Israel, kalau Anda adalah hamba Tuhan, pembimbing rohaninya, diskonnya besar, saudara. Dan barang itu akhirnya kami dapat dengan harga begitu murah, ditambah berbagai macam gift pemberian dari toko itu. Karena merasa bahwa saya menguntungkan dia dengan membawa rombongan ke tempat itu, sehingga saya diberi harga khusus sekali. Nah, ketika saya lihat barang itu, tiba-tiba saya berkata, Tuhan, ini barang yang aku paling suka. Salomo bangun bait Allah begitu megah. Intinya ada di ruang maha suci di mana Allah itu hadir. Lalu saya ngomong dengan istri saya mau buat inilah. Anda tidak usah tiru-tiru ya, saudara. Please, ini bukan nyembah berhala, saudara. Saya hanya mau cerita ekspresi hati aja. Saya berkata, saya mau buat replika dari tabut ini. Tidak usah utuh, tapi dari satu tampaan aja. Saya mau pasang di tembok. Dan tembok itu saya akan buat dari batu yang bentuknya kayak mesbah. Dan di dalamnya, di tengah-tengahnya saya akan pasang ini. Terus di belakangnya saya mau kasih lampu. Dan keluar. Ini bukan Shekinah Glory, tapi lampu PLN yang keluar. Hanya sebagai hiasan. Tidak lebih dari itu. Dan tadi saya beberapa hari lalu saya lihat barangnya. Ini tinggal diberi warna. Bagus. One day Anda perlu saya tunjukin fotonya. Lihat Pak, ya, kayak tour nanti saudara, nanti bayar tiket segala macam, jangan Pak. Saya tunjukin fotonya, bagus kan. Lalu saya masuk ke kamar, tadi sedang di wallpaper. Saya masuk, saya bilang, Tuhan, aku mau dedikasikan tempat ini untuk Engkau. Tempat di mana kami dan keluarga kami menikmati kesendirian dengan Tuhan. Lepas dari semua aktivitas yang lain. Sendiri dengan Tuhan. Saya rasakan hadirat Allah begitu luar biasa.
Bukan karena tempatnya, saudara, tapi karena hati kita. Saya berdoa, lagu ini jadi doa kita. Engkau tarik aku mendekat kepadamu, Tuhan. Hanya Engkau yang aku inginkan. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan Engkau. Untuk saudara semua berdoa. Kalau ada yang merasa Anda sedang dalam keadaan sendiri, dalam pergulatan hidupmu, yang lain tutup mata, Anda boleh angkat tangan di tempat masing-masing. Saya doakan Anda pada pagi hari ini. Kau lihat akan tangan-tangan yang terangkat, ya Tuhan. Terima kasih firman ini buat kami. Kadang tidak ada orang yang bisa mengerti akan pergulatan batin kami. Tapi hari ini kami mau mulai belajar selalu menarik diri kami kepadamu. Belajar untuk menikmati kesendirian dengan Tuhan. Dan kami tahu saat-saat seperti ini kami tidak pernah sendiri, Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan dari tempat yang maha tinggi kepada anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka jaminan daripadamu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun kami merasa sendiri, tapi sebetulnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dekat, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kami kenakan ini. Engkau begitu dekat dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu luar biasa. Pagi ini berikan anugerah-Mu turun. Dan damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Turun dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai waktu untuk berdoa, saudara. Nikmati kesendirianmu dengan Tuhan. Tidak usah lihat kanan kiri atau pikirkan sebelah atau muka belakang Anda. Nikmati kesendirian dengan Tuhan. Sementara siapkan hatimu terima tubuh dan darahnya pada pagi hari ini. Dan yang bertugas dengan hormat, tolong maju ke depan. Mari kita layani saudara-saudara kita ini. Yang Engkau dekat dengan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu saudara. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidupmu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi turun dalam hidupmu pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang percaya berkemenangan berkata, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya.